sok memimpin Magetan nanti itu kalau menurut jenengan siapa? Ini bukan ini ngomong baca kita debat loh ya, kita publik loh ya, di publik ya. Pasti saya loh, ini yang paling bagus Pak Jaglo karena Pak Jaglo muda, misi-misinya begini-begini. Kalau menurut debat kemarin, menurut jenengan Pak Rudi, debat yang pertama itu yang paling masuk untuk rakyat Magetan yang mana Pak Rudi? Ya, kalau kemarin saya melihat ya, Ini ngomongin yang ngomong pertama ya, ini yang pertama itu terkait penyelenggara dulu. KPU memang banyak bolong-bolongnya ya, dan itu harus ditutupi dengan segera untuk di debat kedua dan ketiga. Kalau kemarin saya melihat paslon 1 masih terlalu gagap dengan programnya karena alasan waktu. Ya. Kalau paslon 2 saya melihatnya lebih tenang. Mencikapi ya, menyampaikan tenang. Kalau paslon 3 terlalu bersemangat. Menunggu. Harus tenang katanya. Ya, kalau saya menilai seperti itu. Ya. Jadi paslon pertama dengan segala pengalamannya, dia akan menyampaikan itu secara rigid, tapi waktu tidak Pak. Patutnya karena tua lambat memilih. ya karena terlalu hati-hati. Yang kedua, berdasarkan pengalaman juga dia menyampaikannya dengan tenang, santai gitu loh. Ya, santai. Yang ketiga, bersemangat. Jadi memang semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya suka yang semangat gitu. boleh karena semangat ini. Ketika Pak Rudi tadi kan ya sedikit lah ini tergantung Pak. Menurut Pak Bedi sendiri bagaimana? Ya, kan saya sudah bilang, saya suka yang kubu-kubu yang semangat ya. Semangat ya. Iya tuh. Kalau yang ya santai ya boleh lah. Tapi kan semangatnya kurang lah. Ini yang perlu dipacu. Tapi menurut saya orang tua itu apapun yang bertindak kan selalu berhati-hati Pak. Berhati-hati dengan mungkin kata-katanya, programnya, selalu berhati-hati dan sebagainya. Tapi kalau yang bersemangat nanti ketika tidak berhati-hati kan akan terlalu semangat. Gitu Pak. Enggak, begini. Sekarang kan eranya beda, Mas. Oh iya. Di 10-15 tahun yang lalu ketika saya berada di salah satu paslon juga, itu kan eranya sudah berbeda dengan sekarang. Sekarang itu era digital. Ya. Jadi berpikir lambat sangat tertinggal sekarang. lambat dengan pengalaman nggak sama ya? Nggak sama. Sekarang dia harus istilahnya apa ya? Bahasanya sekarang apa? Bahasa dastis, sakset. Ini yang dimaksud. Jadi harus bisa mengadopsi era milenial ini. Berpikir lambat, ketinggalan kita. Jokowi juga kan merintahkan. Sekarang era digital. Ya. Kalau berpikir mau lambat, harus ini pakai manual, udah ketinggalan kita. Saya mencatat bahwa di kita ini, di Magetan tidak salah. 60% itu kaulah muda pemilihnya. Jangan lupa, kaulah muda nggak bisa dikasih omongan yang gelenek. Ya dia harus kasih aplikasi. Secepat aplikasi. Tapi harus perlu berhati-hati Pak Beni. Oh ya, faktor hati-hati kan EQ-nya masing-masing. Ketika EQ-nya tinggi, daya pikirnya mampu, dia juga hati-hati dalam melontarkan. Dengan kelebihan mereka 1, 2, 3 ini baru di Pak. Entah nanti itu ketika nanti itu salah satu nomor 1 atau nomor 2 terpilih jadi bupati, kira-kira sejauh mana dia bisa menjalankan program-program yang ditawarkan? Apakah nanti itu kita tuh akan dibodohi dengan program-programnya nanti Pak? Ketika kemarin itu program ABC, saya akan bangun ini, nanti tidak terrealisasi. Nah, ini nanti Pak Rudi, ketika ini salah satu jadi programnya tidak terrealisasi, ini nanti kedepannya Magetan itu mau jadi apa? Ini loh, melebar sedikit Pak Rudi. Orang itu kan pasti janji bupati, janji politik itu pasti ada janji. Tapi ketika sudah tidak jadi, ya begitu aja. Ya. Magetan nanti akan menjadi apa? Nah, karakter pemimpin yang kayak gitu, mereka butuh karakter yang orang yang jujur, amanah, bagaimana bisa menjalankan program. Ya pada prinsipnya kalau saya dari ketiga paslon itu kalau dikatakan layak sama ya. Ya.
Yang kedua, kalau dia dikatakan bisa merealisasikan janji visi misi selama dia kampanye, tidak ada satupun calon pemimpin di Indonesia yang semuanya selesai dengan programnya. Tidak ada. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Akan tetapi, meskipun tidak ada jaminan, jangan dikatakan bahwa kalau tidak merealisasikan janji itu biasa juga tidak boleh. Artinya di situ terjadi pembohongan publik. Nah, yang ketiga, saya lebih sepakat bagaimana mereka bertiga melakukan proses menuju jadi bupati dengan benar. Nah, karena proses ini tidak bisa mengingkari hasil akhir, termasuk pada pemilihnya. Ketika pemilih menginginkan pemimpin yang baik, Anda harus melakukan proses dengan baik. Betul-betul menilai. Betul-betul menilai. Nggak boleh asal karena kedekatan, karena uang, karena ini tidak boleh, itu menyalahi proses. Jadi kalau ingin memilih pemimpin yang baik, lewatilah proses ini dengan benar. Tolak money politik. Kalau prosesnya benar, hasilnya baik. Yang kita termasuk bupati, calon bupatinya, ya, kalau dia melakukan proses tahapan demi tahapan yang dilaksanakan, ditetapkan oleh KPU dengan benar, yang ditetapkan undang-undang itu dilalui dengan benar, pasti akan menjadi pemimpin yang benar juga. Kalau prosesnya nggak benar, udah, maka jadi bupati pun juga nggak. Berarti yang bertanggung jawab ketika ini nggak benar kan harusnya Bawaslu, KPU, dan kita harus tahu betul Pak. Tanggung jawabnya selama ini bagaimana? Ini loh kan kayak itu. Pak Beni, gimana orang Pak Beni? Kalau lembaga seperti Pak KPU, Panwaslu ya, kan dia hanya sebagai lembaga administratif pengawas saja. Jadi kalau pertanyaan sampean itu memang nggak bisa kita jawab sekarang karena visi misi seorang bupati dalam mengkampanyekan programnya, mengkampanyekan dirinya, mengkampanyekan programnya untuk dirinya supaya jadi dan dipilih orang, itu memang tidak bisa kita nilai sekarang. Ya. Kita nilainya itu ketika sudah jadi. Ya. Apakah dia menjalankan? Cuma seperti Mas Rugos ngomong ini, rata-rata jarang 100% bisa mengimplementasikan programnya. Ya dulu kita contoh per RT 10 juta, mana ada RT yang dapat 10 juta? Nggak ada. Nah, kita sebagai lembaga, katakanlah NGO, mewakili atau representasi dari masyarakat, satu-satunya jalan kalau mereka mengingkari janji politiknya, ya kita ajak masyarakat demo, kita tekan, kita tagih, itu aja. Kalau kita bicara hasil ketika mereka jadi bupati, nggak bisa memang kita nih sekarang kan hanya punya indikator aja. Oh, calon A pasti bisa menjalankan visi-misinya, calon B masih bisa. Calon ini kan indikasi kira-kira. Nah, nanti ketika tahun pertama atau sampai tahun kedua dia jadi bupati, kita bisa lihat, bisa kita nilai. Kalau nggak benar, ya kita harus turun ke jalan. Itu kita sebagai tokoh, sebagai lembaga masyarakat di Kabupaten Magetan, itu harus tanggung jawab moral dong. Karena kita menagih janji. Nah, menagih janji. Saya kira itu kalau saya. Jadi kalau kita ngomong tadi kan prediksi per prediksi. Si A prediksi nanti karakternya begini, kalau jadi pemimpin begini, B ketika nanti begini. Ketika ini situasi yang kayak begini, kita sudah melalui pemilu nanti tanggal 27 yang jadi A, yang jadi B, yang B. Ini kan kita belum tahu, masyarakat yang menentukan.